Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Dengan judul optimalisasi pencatatan LPLPO dengan SIMBUS. Teman-teman, Bu Minawati sebagai Kasubag PU dan sebagai member saya, dan selamat datang juga teman-teman orientasi seangkatan saya. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ridwan Ariyadi sebagai jabatan terampil asisten apoteker di unit kerja Puskesmas Sangkrah. Yang pertama, latar belakang. Orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini diselenggarakan untuk membekali para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Melalui orientasi pegawai baru di lingkungan Puskesmas Sangkrah, diharapkan pegawai baru dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya kerja di Puskesmas Sangkrah. Implementasi pencatatan LPLPO di Puskesmas Sangkrah ditemukan beberapa kendala seperti belum terbitnya data open yang masuk atau data ke dalam SIMBUS. Yang kedua, pengisian obat di dalam SIMBUS oleh pemeriksa tidak sesuai dengan open yang tersedia. Dan adanya beberapa kendala ini akan mengurangi efisiensi sistem pelayanan yang ada di Puskesmas Sangkrah dan mempengaruhi beban kerja petugas, terutama petugas bagian farmasi. Maksud dan tujuan. Maksud diadakannya orientasi yang pertama, membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya, dan pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, pengenalan fungsi dan tugas ASN. Tujuan yang pertama, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ketiga, menyelesaikan masalah tentang pencatatan LPLPO dengan SIMBUS. Waktu orientasi diselenggarakan dari tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 26 Juni 2025. Visi dan misi pemerintahan Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan Perda RPJMD 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya, yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelas, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung, meningkatkan kualitas dan daya saing di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, yang berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Manajemen kinerja. Yang pertama, manajemen kepegawaian P3K. P3K sebagai bagian dari ASN, dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen ASN, yaitu sistem manajemen kepegawaian yang meliputi 1. Sistem perencanaan, 2. Pengembangan karir, 3. penggajian, 4. Terkait perpanjangan jangka waktu kerja. Yang kedua, penilaian kinerja P3K. Menurut Perman Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, yang pertama, perencanaan kinerja meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Yang kedua, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik, pengembangan kinerja pegawai. Yang ketiga, penilaian kinerja pegawai meliputi evaluasi kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, yaitu pemberian penghargaan dan sanksi. Yang ketiga, disiplin P3K. Kesanggupan P3K menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan. Hal yang berkaitan dengan disiplin, yang pertama, atasan wajib memantau kehadiran dan kinerja bawahan. Kedua,
Bawahan tidak hadir selama 3 hari dengan alasan yang tidak sah, atasan harus memeriksa dan memberikan hukuman disiplin ringan. Ketiga, pelanggaran dapat berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan yang melanggar larangan. Keempat, instansi wajib menerapkan disiplin P3K dan melakukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan. Kelima, hukuman disiplin P3K ditetapkan berdasarkan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil. Keenam, ketentuan mengenai disiplin P3K sudah tercantum dalam perjanjian kerja P3K. Profil Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Untuk Kepala Dinas Surakarta yang sekarang bernama Ibu Dr. Retno Erawati Wulandari. Unit kerja Dinas Kesehatan Surakarta terdiri dari 2 RS, 17 puskesmas, 26 pustu, 1 instalasi farmasi, dan 1 laboratorium kesehatan. Dinas Kesehatan visi dan misi. Visinya yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Adapun misinya, yang pertama memberikan pelayanan prima berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Berikut gambaran struktur organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan nomor 12 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Surakarta, nomor 40 tahun 2021 tentang kedudukan. Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah dapat dilihat pada gambar berikut. Ada kepala, sekretariat, subbab, sampai yang terbawah ada UPT, UOBK, dan UOBF. Profil Puskesmas Sangkrah. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian dari tugas operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas Sangkrah dibangun sesuai standar puskesmas non-rawat satu lantai pada tahun 1984 yang kemudian mengalami renovasi menjadi 2 lantai pada tahun 2014. Mengalami pembangunan gedung baru pada tahun 2023 dan beroperasi di gedung baru mulai tahun 2024. Puskesmas Sangkrah ditetapkan sebagai puskesmas rawat jalan yang berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surakarta nomor 440/43.8 tahun 2018 tentang izin operasional Puskesmas Sangkrah. Batas wilayah Puskesmas Sangkrah. Dari utara ada Kelurahan Gandean, di bagian timur ada Kabupaten Sukoharjo, selatan ada wilayah kerja Puskesmas Gajahan, dan barat ada Kelurahan Kampung Baru, Kauman, Pasar Timur, dan Joyosuran. Puskesmas Sangkrah sekarang berada di angka 3 km persegi, meliputi 4 kelurahan. Yang pertama Kelurahan Sangkrah, 2 Mojo, 3 Semanggi, 4 Kedung. Berikut SOTK Puskesmas Sangkrah, terdiri dari kepala puskesmas dan ada 5 klaster di bawahnya. Yang pertama klaster 1 terkait dengan manajemen puskesmas, klaster 2 terkait dengan ibu hamil, pusat dan nifas, balita dan anak prasekolah, dan anak usia sekolah atau remaja dan remaja. Klaster ketiga yaitu unit pelayanan usia dewasa dan lanjut usia. Klaster 4 terkait kesehatan lingkungan dan surveillance. Untuk klaster kelima atau lintas klaster itu terdiri dari kegawat daruratan, kefarmasian, dan laboratorium. Visi dan misi Puskesmas Sangkrah. Visi Puskesmas Sangkrah mewujudkan puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan yang bermutu serta memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Misinya yang pertama, menyelenggarakan puskesmas sebagai pusat pelayanan yang bermutu.
Dua, meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat, jejaring, swasta, dan lintas sektoral dalam upaya kesehatan. Berikut rencana kerja dan hasil kerja. Unit kerja Masangkras. Unit kerja saya di Masangkras sebagai jabatan terampil asisten apoteker. Identifikasi isu yang saya ambil yang pertama, belum tercatatnya obat masuk ke dalam simbus. Kedua, ketidaktahuan pemeriksa terhadap ketersediaan obat dalam simbus. Yang ketiga, isu yang diangkat, implementasi pencatatan obat di Puskesmas Sangkrah ditemukan beberapa kendala, seperti belum tercatatnya obat masuk dalam simbus, ketidaktahuan pemeriksa terhadap ketersediaan obat dalam simbus, sehingga pencatatan LPLPO dengan simbus belum bisa dilaksanakan. Keempat, gagasan yang diangkat yaitu optimalisasi pencatatan LPLPO dengan simbus. Berikut rencana kerja dan hasil kerja saya. Yang pertama, menentukan topik yang akan diangkat. Kegiatannya berkonsultasi kepada atasan dan mentor mengenai isu atau masalah yang sedang terjadi. Ditemukan atau ditulis hasil gagasan yang diangkat yaitu optimalisasi pencatatan LPLPO dengan simbus. Kedua, melakukan review peninjauan ulang atau melakukan review atau peninjauan ulang terhadap aplikasi simbus. Pertama, melakukan konsultasi dan review. Kedua, melakukan konsultasi dan review bersama dengan rekan sejawat, menghasilkan dalam review tersebut terdapat permasalahan yaitu data obat yang datang selama ini belum tercatat dalam simbus. Jadi mengakibatkan data obat di simbus itu negatif atau tidak ada barang yang masuk tapi banyak barang yang keluar. Yang ketiga, melakukan trial terhadap ketersediaan obat dalam simbus. Melakukan trial, kemudian menemukan sumber permasalahan. Dalam trial ditemukan perbedaan obat yang masih ada stok dan obat yang sudah habis. Di mana obat yang masih tersedia akan berwarna hitam tulisannya, dan obat yang habis akan memunculkan warna berwarna merah. Keempat, melakukan rencana kegiatan stok opnam secara menyeluruh. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan sejawat di farmasi menjadwalkan kegiatan stok opnam dan memberikan pembagian area kerja untuk membagi di bagian mana untuk menghitung ketersediaan obatnya tersebut untuk stok opnamnya. Ini dijadwalkan kegiatan stok opnam guna mengetahui jumlah obat secara real, mendetail dan baik obat APBD atau obat PUD. Jadwal itu dilakukan pada tanggal 30 Juni akhir bulan ini. Yang kelima, melakukan sosialisasi terkait cut-off ketersediaan obat di tanggal 30 Juni. Ini pada pelatihan kemarin pada siang hari melakukan sosialisasi cut-off sediaan obat di aplikasi Simbus. Ini guna pemeriksa mengetahui cara cut-off data sehingga entry semua obat di Simbus bisa diselesaikan pada siang itu juga. Jadi sebelum kita melakukan SO, harapannya obat-obat yang di edit langsung sudah dimasukkan semua dan sudah sesuai. Ini ada foto-foto kegiatan, bukti kegiatan, mulai kegiatan, konsultasi dengan mentor. Yang kedua, konsultasi dan review dengan teman sejawat di bagian farmasian. Nah, ini ada bukti beberapa resep yang ditulis oleh pemeriksa bahwa ada obat yang ditulis itu tidak tersedia di dalam Simbus, di dalam ketersediaan. Jadi obat yang ada itu berbeda. Saya mau di sini pemeriksa menuliskan amlodipin 10 mg, sedangkan stok yang ada itu adalah amlodipin 5 mg. Di resep yang satunya juga ada ditulis oleh pemeriksa gentamicin salut mata, sedangkan yang kita punya di Puskesmas itu chlorantraniliprol salut mata. Ini adalah bukti ketidaktahuan dari pemeriksa mengenai ketersediaan stok obat di farmasi. Nah, ini kegiatan trial dan terhadap persediaan obat dalam Simbus. Di sini ada bukti, ada rangkuman di aplikasi Simbus itu
untuk penerimaan obatnya itu masih kosong, belum ada. Tapi di pengeluarannya ada, jadi sehingga stoknya itu sampai minus. Nah, ini ada contoh trial dari persediaan obat yang positif negatif. Untuk di gambar yang pertama di atas ini, obat yang negatif itu contohnya berwarna merah. Domperidone suspensi ini berwarna merah. Tapi ketika ada di situ ada data obat yang tersedia atau masih ada stok positifnya, dia akan berubah warna hitam. Jadi warna hitam ini menunjukkan bahwa di farmasi masih ada obat yang tersedia. Ini bukti sosialisasi kegiatan, sosialisasi cut off untuk stok of now. Kemudian ada rencana jangka menengah. Yang pertama pada bulan Juli, awal Juli, melakukan input data yang sudah didapatkan untuk dimasukkan ke dalam obat di Simbus. Terciptanya data ketersediaan obat baik dari obat BLUD maupun obat APBD. Jika nanti dipisahkan antara data obat yang beli atau data obat yang dari IFK. Pada bulan Juli juga akan dilakukan sosialisasi terhadap kepada rekan-rekan bahwasanya rekan pemeriksa di pelayanan terkait tentang obat dalam Simbus. Jadi nanti diharapkan pemeriksa itu mengetahui ketersediaan obat yang ada di dalam Simbus, apakah obat masih tersedia atau habis, dan bisa mempermudah pemeriksaan dan dapat memberikan obat dengan benar dan sesuai. Seperti yang saya bilang tadi bahwa obat yang ada akan berwarna hitam dan yang habis berwarna merah. Jadi pemeriksa mengetahui obat mana yang ada dan tidak. Nanti pada bulan Agustus, 2 bulan lagi, nanti kita akan melakukan evaluasi apakah pencatatan LPLPO ini terhadap Simbus terhadap persediaan obat fisik itu sesuai, apakah ada yang berbeda atau tidak. Hasil ini nanti akan dievaluasi dan disampaikan pada rapat parlemen UKP dan Laudin Prok, sehingga akan tersampaikan apakah obat ini berbeda fisiknya atau sesuai. Jika berbeda itu karena apa, nanti bisa diforwardkan ke teman-teman ketika login improv, ketika semua datang untuk login. Kemudian September 2025 pelaksanaan sistem informasi obat atau SIMBAT dengan beri label obat. Etiket obat sudah berganti dengan label yang mencakup terkait informasi penggunaan dan penggunaan obat. Hal ini juga keberlangsungan dari Simbus yang data Simbus yang sudah benar dan sesuai. Kesimpulan yang bisa diambil, pencatatan LPLPO dengan Simbus adalah rangkaian kegiatan untuk memantau ketersediaan obat, penggunaan obat, dan permintaan obat yang diperlukan, serta sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan obat. Berdasarkan hasil orientasi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama bisa meningkatkan ketepatan penyediaan obat di unit pelayanan. Kedua, mengetahui stok obat secara real di pelayanan. Ketiga, meningkatkan kecepatan dan kecepatan penyaluran serta pelaporan LPLPO. Karena di lewat Simbus itu bisa terlihat obat setiap hari itu yang keluar apa aja, oleh siapa yang menerima, itu kelihatan, dan baik jumlah maupun frekuensi penggunaannya. Saran yang pertama untuk petugas pemeriksa lebih tertib dan teliti dalam memilih obat yang masih tersedia. Kedua, petugas pemeriksa dapat menuliskan resep obat sesuai dan lengkap di dalam Simbus. Ketiga, petugas farmasi memantau ketersediaan obat setiap minggunya dengan cara sampling untuk mengevaluasi keberlangsungan ketersediaan obat di puskesmas apakah sesuai dengan ada yang di Simbus. Sekian dari presentasi dari saya terkait optimalisasi catatan LPLPO dengan Simbus. Untuk selanjutnya, bagi ini sebagai komentar atau teman-teman ada pertanyaan, silakan. Ada teman-teman?
monggo yang mau ditanya. Terus pasrah kabeh. Iya, duduk dulu Mas. Kayaknya banyak ini Bu revisinya. Oke. Revisinya banyak. Ora. Video wae. Yang pertama, ya, saya ucapkan terima kasih ya dan selamat Mas Ridwan sudah menempuh banyak rintangan dan hambatan bisa sampai di sini ya. Mulai dari pembelajarannya dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa pembelajaran itu tuh memang sebagai bekal ya buat terutama untuk manajemen ASN. Jadi nanti ke depannya terkait dengan permasalahan kepegawaian itu tidak akan ada karena sudah sampai di MOC. Karena kasusnya banyak yang ternyata itu tidak tahu manajemen ASN itu seperti apa, manajemen bekerja seperti apa. Untuk laporannya sudah bagus, sudah oke. Kalau saya sih yang jelas apa yang saya sampaikan itu dituliskan gitu. Jadi kalau revisi itu ada revisinya gitu loh. Jadi itu sudah oke sih. Jadi saya lihat sudah oh ya ini saya ini tak menambahi, tak mengurangi gitu sudah oke. Karena memang awalnya untuk konsepnya ini kan sebenarnya hanya satu sisi saja dari penerimaan ya Mas ya. Dari obat masuk kemudian yang penting sudah diinput obatnya masuk nanti akan berubah gitu dari merah ke hitam gitu. Cuman kan sebenarnya kan tidak hanya sampai di situ saja karena terkait dengan merah jadi hitam itu kan nggak cuman pas masuknya aja ya keluarnya juga harus valid karena kalau keluarnya nggak valid itu ya berarti ya seakan-akan obat itu di stok terus kan nggak pernah keluar kan seperti itu kemarin ya saya sampaikan. Oke, untuk semuanya saja ini mulai dari latar belakang. Yang pertama untuk PMK itu diganti yang terbaru dia bukan PMK 43 lagi tapi pakai yang 19 2024 nanti dijaga. Oh iya. Oh sudah. Puput udah. Kalian dulu. Ya itu ya. 19/2024 ya. Tentang pedoman penyelenggaraan puskesmas. Terus kemudian untuk apa ini kan di situ ada OPD gitu ya. Ya OPD-nya kan udah jelas kan kita dinas kesehatan. Jadi ya selalu sambok tulis OPD itu, ya langsung aja. Profil OPD, ya harus profil OPD. Langsung aja Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Renstra Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Ini juga OPD-nya jangan OPD itu, Renstra Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Renstra Dinas Kesehatan. Terus kemudian untuk tabel itu judul tabel itu di depan. Judulnya dulu, jadi tabel 1 jumlah SDMK Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Baru sumbernya itu di bawah. Jadi kebalik malah kamu. Sumber dulu yang tengah-tengah gian. Terus malah judulnya di bawah. Ya ini mana itu ada yang saya ketemu. Nanti saya jadi nggak terulang. Terus kemudian jangan lupa rata kanan kiri ya. Ada yang udah rata kanan kiri, ada yang belum. Ini belum rata kanan kiri. Terus kemudian tadi disampaikan kan ada sejarahnya. Sejarahnya Puskesmas Sangkra ini berdiri tahun sekian, renovasi tahun sekian. Nah itu di sini belum ada malahan. Terus izin operasional ini juga jangan yang pakai 2018, kita sudah ada izin operasional yang baru. Jadi izin operasional kita itu pakainya yang dikeluarkan dari BPMPTSP. Jadi bentuknya bukan surat keputusan gitu, tapi memang benar-benar surat izin operasi. Ada yang benar izin operasional. Ini nomornya sertifikat standar 170123000 perizinan berusaha berbasis risiko. Yang terbaru berapa?
Wis pokoke kuwi. Ya wis iki sambung iki. Tak kirim. Dilaporkan Ora usah. Cuman iki gantinan. Iki Oh. nek 2018 wis kan 5 tahun izin operasional jadi udah boleh. Oh dikiranya aku lagi izin. Untuk mengeluarkan izin itu susah juga. Ini sudah halaman berapa ini? Ini kok mulanya halaman itu loh. Nenek. oh 2000 itu beda sebenarnya ya buat Oh lah iya. Pakai halaman ya. Ini ada yang masih pengen. Oke, terus sekarang kita ke konten. Untuk tugas tambahan yang diberikan kepada saya, kamu itu tidak tahu kalau kamu masuk di tim SFK. aku sih Oh sudah tahu, diundang terus itu mana nih? Untuk madangnya ya. oh iya lupa Lah iya, ya masuk di tim MK. Dan betul sih penanggung jawab persediaan online ya. Pembina wilayah Mojer. Oh iya. baru beberapa kali Oh iya, tapi berangkat. Berangkat, berangkat. Oh lah iya, alhamdulillah. Ya itu penting itu ya. Realitas apa tonton ini di siji ya. Kowe paham ora sak jane kowe iku dinopo iki. Jojo gunung gue apa itu. bapak-bapak nimbangi balita Iya, betul ya emang itu sebenarnya Binbil. Binbil itu bukan bidang wilayah ya, pembina wilayah. Terus ini kalau kontennya ya seperti yang kita diskusikan kemarin ya sudah begitu udah bagus sih sudah sesuai nggak ada masalah saya cuman untuk yang cut off kemarin jadi disampaikan tapi nanti sekali lagi dibuat apa lah kayak nenek sekolah foto ini golong sidik ya itu selesai sudah pada keluar bukan kemarin setting itu sudah pada ini foto tak apa piye sampai sedikit oh iya disampaikan tapi tetap ya karena kalau misalkan belum disampaikan secara full ya nanti tetap harus disampaikan lagi karena ini menjadi awal saya minta dibantu maksudnya nanti kan kita akan ke Simbat ya mas jadilah kita pakai simbus obat pakai Jojo jadi nanti kan ini harus menjadi komitmen teman-teman semuanya di layanan itu nanti tanggal 30 Juninya itu kan harusnya ya biar dapat itu disampaikan di buat reminder teman-teman yang lain boleh ya itu terus kemudian nah ini untuk yang saran ya saran ini kan apa itu dia kan berarti harus input dulu sebelum nulis resep atau benar toh Iya, jadi input dulu sebelum nulis resep iya no jadi harus dipastikan kayaknya saya jadi kepikiran kamu bikin SOP dulu gitu karena bukannya apa-apa kalau selama ini yang dilakukan oleh teman-teman itu biasanya dan kui nulis dulu baru input itu yang menyebabkan nanti resepmu itu jadi kecoret-coret terus kemudian malah nggak sinkron kan kadang berbeda juga kadang berbeda karena mereka wes bacot nulis ya wes anaknya obatnya kuya mereka input di sini sakarepe betul penting nyantol nah jadi kita juga warning merah menjadi hitam itu yang menjadi pedoman mereka jadi pun kita nanti tidak membackup lagi untuk pemberitahuan obat-obat yang memang stoknya tidak ada stok kosong ya itu tidak ada karena memang lewat ini gitu. Jadi jangan ada lagi nanti kamu ngasih ke papan tenggon kui gitu ya stok kosong habis stok kosong supaya memang ini dijalankan betul oleh teman-teman berarti nanti monggo dibuat aja SOP-nya untuk optimalisasi pencatatan pencatatan obat melalui simpus berarti tapi subjeknya bukan kamu subjeknya itu adalah teman-teman pelaksana jadi menginput dulu baru menulis resep kan di sini disarankan itu kan kamu juga petugas pemeriksa dapat menuliskan resep nah itu kan sebenarnya kan juga menjadi
SOP lah ya. Jadi yang pertama itu petugas berarti apa? Input dulu di Simpus, atau baru dia menuliskan di resep. Pun nanti kalau misalkan di situ ada koordinasi, yaitu berarti nanti disampaikan di SOP. Ada enggak SOP peresepan? Ya. Ada. Oh, ya kok aku sih? Aku yang jawab. Nah, aku ya jawab. Sebenarnya ada Bu. Hah? Ada. SOP peresepan ada. Nah, berarti ya. Ada nama pemeriksa siapa, pasien sampai itu yang persiapan itu apa yang SOP peresepan. Jadi maksudnya nanti kita memasukkan konten kita ini bahwa kita itu tuh harus mereka melihat di Simpus dulu itu di SOP peresepan. Iya toh, mesti deh SOP apa? Sing pokoknya dhewe iki enak memasukkan langkah di mana dia itu tuh menginput atau cross check ketersediaan obat itu di Simpus gitu loh. Itu di SOP mana supaya kamu nggak perlu bikin SOP lagi. Masukkan aja di SOP yang sudah ada itu, baru nanti disosialisasikan ke teman-teman. Ya, tambahan saya itu apa SOP. Merevisi SOP saja sih. Udah dari saya itu. Ya, ampun Mas. terima kasih Bina atas masukannya dan revisinya. Teman-teman ada yang ditanyakan? Itu saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil orientasi saya pada sore ini dan siang hari ini. Jika saya ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam.